Oke, selamat pagi anak-anakku. Kita akan mulai melanjutkan pembahasan tentang gambar cerita. Silakan diperhatikan tampilan slide yang akan Pak Eka bagikan. Oke, kita mau ulang kembali. Yang kemarin ada gambar realis, karikatur, kartun, maupun dekoratif. Untuk penjelasan, gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya, sesuai aslinya. Kalau karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya, sehingga terlihat unik dan lucu. Kalau di gambar ini, yang Pak Eka lebih-lebihkan di bagian kepala. Berikutnya kartun, jelas mengandung humor atau lucu. Bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Oke, langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, tentukan tema yang sesuai. Berikutnya yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Mengapa menggunakan pensil? Namanya sketsa. Itu hanya sebagai rancangan awal atau gambar kasarnya. Kalau sudah sesuai kurang pas, masih bisa dihapus. Nah, langkah terakhir bisa mewarnai gambar. Kalau tetap menggunakan pensil, istilah mewarnai ini bisa diganti dengan membuat aksiran. Nah, langkah-langkah ini urut, ya, namanya langkah. Urut dari 1, 2, 3. Tidak bisa terbalik. Itu langkah membuat ilustrasi. Oke, sekarang cover atau sampul buku. Buku yang kamu pegang, buku yang sudah pernah kamu baca, pasti memiliki sampul. Ini ada contoh. Yang pertama, sampul buku makanan.
resep makanan. Sampulnya itu ada gambarnya, ada tulisannya, ada nama orang. Kemudian yang gambar kedua buku bos. Itu. Nah, yang gambar yang ketiga, satu gambar, satu buku. Satu buku. Biasanya ini bagian depan, kemudian sebelah kirinya yang kecil ke bawah ini bagian punggung. Kemudian yang ini biasanya bagian belakang. Yang gambar kedua ini bagian punggungnya juga ada, bagian belakangnya juga ada. Cuma Pak Eka tidak tampilkan di sini. Itu juga yang gambar satu. Sekarang pengertian dari cover buku. Yang pertama, tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Itu pengertian yang pertama. Atau pengertian yang kedua, sampul adalah gambaran dari keseluruhan isi buku. Artinya apa? Sekilas dengan kita melihat sampul, kita sudah ada bayangan atau gambaran isinya apa. Isi buku itu apa. Seperti contoh, gambar satu. Sampulnya seperti ini. Ada gambar makanan. Judulnya makanan rumahan. Jelas isinya di dalam pastilah makanan, bukan yang lain. Nah, kemudian pengertian yang ketiga, bagian terluar dari sebuah buku. Itu pengertian dari sampul atau cover. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi yang Pak Eka katakan. Ada bagian depan, ada bagian punggung, ada bagian belakang. Nah, itu merupakan bagian dari cover atau sampul buku. Nah, bagian depan, satu halaman ini. Bagian punggung, ini kecil. Bawah ini. Bagian punggung. Sedangkan bagian belakang ini. Oke, berikutnya. Di dalam cover memiliki beberapa unsur. Yang pertama, jenis huruf harus menarik. Mungkin kalian sudah memahami ya, jenis huruf. Biasanya menggunakan laptop, mengetik di Word, ada jenis hurufnya. Ada jenis Times New Roman, Arial, dan sebagainya. Oke. Dan yang kedua, ada nama penulis. Nah, pada cover itu pasti ada nama penulis. Selain itu, juga ada identitas buku pada punggung buku. Berikutnya, kalimat penjelas judul singkat. Selain judul utama, ada kalimat lain. Nah, itu namanya kalimat penjelas. Selain ada kalimat, ada nama, pastilah ada gambar yang sesuai dengan isinya. Supaya apa tujuannya? Lebih menarik perhatian. Sehingga orang lain terpicu untuk membacanya.
Kemudian ada unsur identitas penerbit. Penerbit itu siapa? Erlangga atau Yudhistira dan sebagainya. Yang menerbitkan, bukan yang menulis. Yang menerbitkan. Nah, terakhir ada sinopsis isi buku. Sinopsis itu apa? Sinopsis itu ringkasan hasil keseluruhan isi buku itu. Tujuannya apa? Ada di sinopsis itu. Dan biasanya sinopsis ada di cover belakang. Oke. Berikutnya, cover memiliki jenis beragam. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan buku untuk apa? Jenis yang pertama, cover buku pendidikan. Yang kedua, cover buku masakan. Ketiga, cover buku cerita. Itu berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, berdasarkan tampilan atau desain. Yang pertama, cover berwarna hitam putih dan jenis grup ada warna lain selain hitam putih. Yang kedua, cover penuh warna dan gambar. Oke, berikutnya. Saya itu dulu. Semoga kalian lebih memahami tentang gambar cerita ini. Gambar cerita, gambar ilustrasi, komik, kemudian gambar ilustrasi. Pengertiannya tadi pengertian. Semoga kalian memahami. Mesti tekan sore Vina nih, tak telah tekan sore bubut wong. Sore jam 3 paling. Baik, kalian lihat di dasar materi juga ada. Baik juga ada. Ya, kalian buka di situ. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke ya, semoga apa yang mereka berikan sungguh bermanfaat untuk kalian hingga memudahkan belajarmu dan oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Pak Eka pesan agar lebih disiplin dan lancar lagi saat pelaksanaan tatap muka online ini. Biarlah selalu membuka audio dengan video, membuat sinyal yang lain juga terpengaruh. Ya. Apalagi saat penjelasan. Misal masuk terlambat, audio langsung dimasukkan. Masukkan.
Oke ya. Sekali lagi, audio itu selalu dimatikan. Pak Eka bisa matikan dari sini. Tapi kamu juga bisa menghidupkan kembali. Pak Eka mematikan, kamu menghidupkan. Dimatikan lagi, hidup lagi. Padahal Pak Eka masih dalam proses menjelaskan, membuka ini, membuka itu. Oke ya. Oke, Pak Eka lihat chatnya dulu. Ini ada yang tanya. PR-nya apa? PR-nya apa? Lebih jelasnya bisa dilihat di Classroom. Ya. Tidak ada tugas yang tidak tertulis di Classroom. Dan juga tidak ada hasil atau hasil pekerjaanmu yang dikirim di tempat lain selain Classroom. Classroom ini sangat penting. Akunmu sangat penting. Karena nilai-nilaimu ada di situ. Mereka tidak mengambil nilai dari WA. Sekali lagi, Classroom itu sangat penting. Materi-materi bisa di-download. Kalau yang dari YouTube juga bisa di-download. Bisa dibuka secara offline. Kalau tidak, menggunakan paket data terus-terusan. Mungkin beberapa materi yang di ringkasan materi dan yang di YouTube itu sedikit beda. Mungkin yang di ringkasan materi belum Pak Eka tuliskan, Pak Eka sampaikan di YouTube tersebut. Oke. Itu yang Pak Eka bisa sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu membantu orang tua. Baik yang di rumah saat ini bersama orang tua atau orang tuanya kerja, kalian saatnya buktikan pada orang tuamu bahwa kalian sudah semakin besar, sudah semakin dewasa, mandiri, bisa menyiapkan, mencukupi kebutuhanmu di rumah, misal mau makan, bisa menyiapkan sedikit untuk kamu sendiri, bisa membereskan rumah. Orang tua pulang kerja, rumah berantakan, kasihan orang tuamu. Bantu orang tuamu dengan hal-hal kecil, bisa merapikan, menyapu, orang tuamu pulang, pasti senang dan bangga kepada kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salam dari Pak Eka. Sampaikan salam Pak Eka untuk orang tuamu, untuk teman-temanmu, untuk saudaramu, untuk semuanya. Ya. Sampai jumpa. Selamat
siang dan selamat Pak Eka. Pak Eka. Pak Eka. Dadah Pak Eka. Pak Eka ngapain gini-gini Pak? Panas ya Pak? Gini Pak, bukan gini. Gini musir Pak. Steven, dia. Bagaimana?